Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumid dharain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif ila an qala bismillahirrahmanirrahim wal muraqabatu lillahi waridha anillah wa husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi khalqillah wa ta'dhimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillah was sabru ala ada'i aujaballah was sabru ala amma harramallah wa ala mabtalakallah wastiqatu birrizqi wattihamun nafas wa adamur ridha anha wal muraqabatu lillah, termasuk kewajiban hati ialah selanjutnya al muraqabah, merasa dipantau atau merasa melihat lillah pada Allah. Ayyudi mastihdara, artinya senantiasa merasa dan menghadirkan annallaha, bahwasanya Allah muttali'un alaihi, ialah selalu menyaksikan kepada orang tersebut, ya'lamu bihi wa yarahu wa yasma'uhu, dan merasa Allah senantiasa melihat, mengetahui dan mendengar apa yang diucapkan, baik terlafaz atau tidak terlafaz. Jadi setiap orang mukmin harus punya keyakinan bahwasanya Allah senantiasa memantau. Oleh sampean Kak Dinto senantiasa dilihat oleh Allah. Ini tahapan kedua dalam hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Apa ihsan itu? Anta udallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yara. Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah Allah, engkau melihat Allah, ka'annaka tarah wa illam takun tarah, tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka kamu tidak boleh ragu bahwasanya Allah melihat mereka ihsan. Yang kata para ulama, arkanuddin salasa, rukunnya agama itu ada di al-iman, al-islam, summa ihsan. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan, merasa dilihat. Dan ihsan ini merupakan pangkal daripada kebaikan, masuk muraqabah. Kalau Anda ingin senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan, ini pegang ihsan. Merasa selalu dilihat oleh Allah. Mulia. Bagaimana ada kisah tentang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika beliau itu berjalan kemudian menyaksikan atau bertemu dengan seorang budak yang sedang mengembala seekor kambing. Yar'a ghanaman. Kemudian dia itu berkata kepada budak, wahai budak, katanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hendaknya kau menjual ini ghanam, kambing ini sama saya. Tidak ada orang yang tahu kalau kamu jual. Apa kata sang budak ini? Laisat li, ini bukan milik saya. Jadi kambing ini bukan milik saya. Bagaimana saya mau menjualnya? Apa katanya sahabat Abdullah bin Umar? Qul li sahibiha akalahu dhi'bu. Katakan sama yang punya itu,
sudah dimakan oleh serigala. Tak kira tahu. Jadi tidak ada orang tahu di tengah hutan belantara ada seorang budak yang sedang menjaga seekor jual. Jual kangkung. Tak kira benar yang tahu. Beli larang gitu. Saya beli mahal ini Anda punya kambing. Apa katanya sang budak ini? Laisat li. Ini bukan milik saya. Oh kebelah tak kira temu dikatakan serigala. Apa jawabannya sang budak ini? Punya jawaban yang tidak diduga sebelumnya oleh sahabat Abdullah bin Umar. Wa ainallah. Terus apakah Allah tidak akan melihat? Semua bukan dia. Wa ainallah, di mana engkau letakkan Allah? Ini pasti dilihat. Karena peristiwa ini, maka kemudian budak ini dibeli oleh sahabat Abdullah bin Umar, kambingnya dibeli, dia dimerdekakan, dia juga mendapatkan seekor kambing, gara-gara merasa dilihat oleh Allah. Coba, umpamanya kalian, kita semua, ada orang, pas atau kita punya sesuatu, punya orang lain, kita jual, ada setahu. Kalau ada 10 juta, kebetulan aja orang. Ada yang tahu bagaimana kira-kira? Ada orang gitu kan? Tapi ketika kita merasa dipantau oleh Allah, tidak lama kemudian dimuliakan. Semoga kita bisa termasuk di antara yang seperti itu. Merasa dijaga. Yang kedua, selanjutnya adalah ridho anillah. Kita ridho. Kewajiban hati itu ridho dengan apa yang telah Allah beri. Ridho sama Allah. Semua yang telah Allah berikan kepada kita, kita meridhoinya. Apa ridho itu? Apakah yang disebut ridho? Ridho itu adalah sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Yaitu kita merasa nyaman dengan takdir Allah walaupun terasa pahit. Ridho. Ya sudah, karena ini sudah merupakan ketentuan Allah. Kalau kalian, kita ingin mendapatkan ridho Allah, ya. Jadi kunci untuk mendapatkan ridho Allah, kita harus ridho dengan ketentuan takdir Allah. Orang kan banyak ingin mendapatkan ridho Allah, karena ridho Allah itu lebih berharga daripada surga. Caranya satu untuk mendapatkan ridho Allah, apa? Kita ridho dengan takdir ketentuan. Raditu billahi. Kemudian kewajiban hati juga setelah ridho dengan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzon billah. Kita berpraduga baik kepada Allah. Husnudzon billah, ya Allah. Husnudzon billah. Husnudzon billah. Yakinlah bahwasanya apa yang telah terjadi kepada kita itu yang terbaik dari Allah. Yakin. Walaupun saat ini masih pahit, walaupun saat ini masih belum terasa nyaman, tapi yakinilah bahwa semua yang terjadi kepada kita itu merupakan terbaik dari Allah. Yakin. Bahkan termasuk kata Rasulullah, walaupun kita ini orang yang banyak dosa, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita punya dosa. Tapi ketika kita punya husnudzon kepada Allah, Allah akan mengampuni. Rasul Muhammad SAW bersabda, barang siapa man alima anni du qudrah ala maghfiratiz dzunub ghafartu lahu wala ubali ma lam yusyrik bi syai'an. Rawahu Tabrani. Rasulullah bersabda, ini merupakan hadis qudsi, firman Allah, barang siapa yang tahu bahwasanya aku Allah punya kemampuan untuk mengampuni dosa sebesar apapun, maka aku tidak akan peduli dosa sebesar apapun yang hamba lakukan selama tidak syirik kepadaku, akan diampuni oleh Allah.
Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebesar apapun dosa, kalau kita yakin Allah Maha Pengampun akan diampuni. Seperti kisah yang terkenal itu. Orang yang telah membunuh 99 hingga 100 tetap bisa. Yang penting jangan syirik. Dan juga husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Billah wa bi khalqillah. Usahakan kita itu berpraduga baik terus sama hamba. Jangan suka curiga tidak baik. Usahakan kita itu punya pandangan seperti an-nakhl. Nakhl. Apa? Tawon. Tawon itu punya pandangan bagus terus, bagus sehingga yang disenangi bagus terus, yang indah-indah. Ya datang ke sukun tumbungan, ya menghisap sarinya. Yang baik-baik sehingga dia mengeluarkan yang baik. Jangan seperti lalat. Kalau itu pandangannya tidak baik terus. Tidak baik. Jadi Anda itu kalau kedatangan atau bertemu dengan seorang jangan langsung berpraduga baik. Mana juga semua datang kamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buku. Lihat, sombongan paling rela gitu kan. Maaf Pak, padahal kita ngocak apa gitu. Kadang kan begitu. Datang kan jana. Datang boleh, kok gak minta air lagi. Ini tidak baik. Lebih baik Anda berbaik sangka walaupun salah daripada berburuk sangka. Ini hebat ini, husnudzon ini hebat. Jadi ada dulu itu seorang pencuri atau seorang perampok yang ketika itu ingin merampok rumah tersebut. Terus menghabisi harta kekayaan di sana. Ternyata yang punya rumah itu husnudzon sama dia. Karena kalau dulu itu orang bawa pedang itu biasa. Jalan. Disangkanya dia orang yang jihad fisabilillah. Karena dulu berperang menggunakan pedang. Nah, ketika ada perampok yang mau masuk ke satu rumah, dia ingin merampok. Dibuka, dilihat bawa pedang. Apa yang kata yang punya rumah? Ahlan, selamat datang. Hanya gitu. Ini seorang pahlawan. Ini orang yang berjuang di jalan Allah. Dia bisa silakan. Padahal arampok itu. Ya. Arampok kabunkoh. Tapi diduga oleh yang punya rumah sebagai akhirnya dia malu. Arampok sama kocak pejuang mereka. Akhirnya sudah masuk ke rumah, disambut dengan sukacita. Hayya bikum, selamat datang, kami bahagia. Senang kedatangan Anda, mari silakan. Dibuatkan makanan yang enak, diberikan tempat tidur yang nyaman. Apa kata dia? Saya ini senang. Padahal ini karena disangka dia pejuang, saya beri nasihat, dikasih makanan, ada perampok, dibilang pejuang. Tanya macam duwe perannya, bismillah, Allahumma barik lana. Padahal tak tahu macam duwe itu. Tidak pernah baca tapi karena sudah husnudzon yang Allah baik lana fi ma razaqtana. Jadi man berdesa macam duwe yang ranjing ngastet tak kok minta pak anu itu. Nah ini baca nyaring apa katanya yang punya rumah? Percaya tukang jihad atuh melolo kata. Padahal dia pura bu, ya enggak dikit malam mau ngecok. Di hatinya begitu. Sudah makan, diberi sambutan yang istimewa, dikasih tempat yang nyaman. Akhirnya apa? Sebelum tidur didatangi sama yang punya rumah Pak. Sebelum tidur ada permohonan saya. Apa? Tolong doakan ya. Saya punya anak sakit. Doanya seorang pejuang itu ini. Saya punya segelas air. Tolong dikasih untuk anak saya. Orang yang tadi mau rampok mikir. Dia marah lah kalau. Dia macam akinap. Dari perampok gitu ya. Macam akinap. Akhirnya bingung. Tapi dengan apa ya.
Hati yang sudah mulai lentur, yang asalnya keras itu, al-qasi, qalbun qasi, sudah keras, kemudian lentur. Menjadi sofa, menjadi lembut. Alpo kata yang Madura. Atina. Akhirnya ya sudahlah. Bismillah lah. Malak setahun Al-Fatihah gitu kan. Dibaca. Dibaca. Selesai dibaca, dikasih. Ini Kak Pak. Ya pergi sudah diminum sama anaknya. Yakin. Husnud. Sudah malam itu akhirnya gagal, dia tidak mencuri. Burung tak ngejak dina, ngejak selain. Mau mencuri di tempat yang lah atau merampok di tempat yang lah, nikmat dia tidur dalam keadaan kenyang gitu kan. Kemudian tempatnya juga nyaman. Sudah ketika bangun kebobos. Sakti jihad. Apa namanya? Kebobos. Biasanya berjuang kebobos ya. Pak, mak kebobos sampean. Oh saya nikmat tidur tadi malam. Berapa hari saya jalan tak tidur, berjuang. Sekarang pas nemu kenangan tidur nyaman. Ki lecek. Jadi yang teman tukang ram. Akhirnya apa? Sudah saya mau pamit. Pamit. Dia merampok. Cuma orang itu, anak itu yang didoakan sembuh. Sebulan kemudian dia mampir lagi. Setelah mampir di tempat itu, dia melihat anak sampah, Pak ini siapa? Ini anak saya yang Anda doakan. Yang kemarin saya mintakan air sama Anda. Terus, ini kemarin lumpuh, kakinya tidak bisa bergerak. Karena doanya Anda, wahai pegiat, wahai pejuang, akhirnya anak saya. Baru dia sadar. Akhirnya dia sadar dan berhenti menjadi perampok gara-gara husnul. Jadi sampean cek nyangkaan coba. Cek orang kali orang benar tak kenal kuri. Jadi yang selanjutnya kita punya hati harus husnudzon sama Allah, husnudzon sama hamba-hamba Allah. Wa ta'dzimu sya'airillah. Dan selanjutnya hati harus mengagungkan syiar-syiar Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah harus diagungkan. Contohnya masjid diagungkan. Jangan jadikan masjid tempat kita bermasalah. Di sini tempatnya kita menghadap di musola. Terus kepada para ulama, orang-orang yang berjuang, muliakan. Mereka termasuk tanda-tanda kemuliaan Allah. Seperti Nabi Muhammad, kita sambut kemudian hari kelahirannya dengan sukacita, berbunga. Ini merupakan tanda kemuliaan Allah, lambang kebesaran Allah. May yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk tanda ya, ketakwaan kepada Allah. Jadi maulid itu acara zikra maulidir rasul, acara Isra Mi'raj ketika kita mendapatkan hadiah yang bernama salat, acara nuzulul Quran. Ini bukan hal yang tidak baik, ini justru mulia, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Seperti sebentar lagi maulid. Ayo kita sambut. Berilah lampu, beri lampu, beri lampu di masjid. Apa tujuannya? Mengagungkan kelahiran Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak mau, kalau ada orang yang tidak suka, berarti tidak mengerti dengan syiarnya Allah. Jadi inilah tak usah norok. Berarti pun tak ngerti dia kan begitu. Nah, jadi ini mengagungkan syiar Allah. Kemudian wasyukru ala ni'amillah. Hati ini harus syukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Yang tak terbatas. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. In ta'udzu nikmat Allah. Kalau Anda itu mau menghitung nikmat, tidak akan mau. Coba dari pandangan mata saya, Anda bisa melak metum deh. Dari melak kemudian bisa baca, dari melak bisa mengetahui. Ini satu nikmat mata, sudah beberapa nikmat yang kita ada. Harus syukur. Mensyukuri nikmat Allah, hukumnya wajib.
Malah kalau kita itu ingkar, nikmat itu akan berubah menjadi adab. Syukur itu ya ada macamnya di sini disebutkan. Jadi ada syukrun bil lisan, ada asyukru bil qalbi, ada asyukru bil jawari. Fasyukrul lisan at-tahaddus bin ni'mah. Istana Allah Ta'ala. Jadi kita itu bersyukur dengan lidah, dengan sila, alhamdulillah, paringi Allah, paringi sehat, paringi sempat, nikmat, alhamdulillah. Ada syukur dengan hati, menyadari ini semua dari Allah, kabir Allah. Karena banyak orang yang ikhtiar seperti kita, tapi tidak. Dan syukur dengan yang ketiga, asyukru bil jawarih, adalah menggunakan kenikmatan itu dengan ibadah kepada Allah. Pas sehat, angku ya be, abojeng. Pas sehat, angku majelis taklim. Aneh kan namanya syukur. Anda tidak bersyukur, walaupun ribuan bahkan jutaan kali, alhamdulillah, 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 pas sehat, tapi Anda tidak sholat, tidak termasuk bersyukur. Anda tidak bersyukur, walaupun punya kaki ini, bisa lari, bisa jalan cepat, tapi tidak dibawa datang ke masjid. Dibawa tawaf lon-alon. Soko narese pas sehat bi Allah, ikiba tawaf ning lona. Kalau untuk olahraga tanpa maksiat boleh. Nah, Rasulullah senang jalan. Yang penting bermanfaat. Cek sampai jalan tanpa manfaat. Aja nyaman aglojer. Aglojer mulu, nggak bilis. Apa olehna? Ada oleh. Aglojer mulu. Gitu. Tidak baik. Ini bukan termasuk syukur namanya. Bukan termasuk besok akan ditanya oleh Allah, bagaimana engkau diberi kedua kaki yang sehat? Bagaimana engkau diberi kedua mata yang sehat? Gimana engkau dikasih kedua tangan yang sehat? Ketika engkau gunakan untuk datang ke masjid, kau gunakan datang ke masjid taklim, maka termasuk orang yang syukur. Gitu. Nah, kemudian juga wasabru, sabar ala ada ima aujaballah, akan melakukan apa yang telah Allah wajibkan. Sabar. Di sabar ini ada 3 tingkatan. Dan ingat, sabar itu bukan berarti pas kita neng gitu. Harap apa? Pas neng bener enggak sabar. Ini sabar. Aji gendengnya mana-mana. Jadi pernah orang dibuat marah, kemudian dia tak marah. Katanya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan, "Manistaghdaba wa lam yaghdab fa huwa khimar." Barang siapa yang dia tidak marah padahal dibuat marah, maka dia sama dengan khimar. Sampean punya anak, ya. Pas anak, ya nabi orang. Ini sabar. Belah. Ini sabarnya mana? Keledai. Ketika kita punya masjid, lambang syiarnya Allah, pasoen orang yang tidak dikenal, ya, kemudian diisi dengan yang tidak baik, nyanyi, kemudian kita diam, sabar, ini lagi, jangan. Udah masjid, ampli elang, mana? Harus urusin, rumah, ini sabar, bosan, ini sabar aja, ini sabar itu, ini khemar itu namanya. Tina lama lepo-lepo, jangan. Ini lambang kemuliaan, Mas. Ini lambang kemuliaan kita. Ada orang mencaci Rasulullah, Nabi Muhammad begini. Harus marah kita. Kenapa? Lambang kebesaran Allah ini. Jadi harus sabar itu apa kata para ulama di sini. Sabar dalam kewajiban itu adalah habsun nafsi ala masyaqqati ada, yaitu menahan jiwa kita diri untuk tetap sabar menghadapi apa yang Allah perintahkan. Baik walaupun susah, ejek aja.
Surah abojeng, sabar, bismillah. Surah puasa, sabar, bismillah. Sampai maghrib dijaga. Nah ini namanya sabar akan kewajiban yang Allah perintah. Melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh zakat, kita berikhtiar, berusaha, alakoh, siang, ada malam, cari rezeki. Setelah punya rezeki, wajib zakat. Oh ya sudah, bismillah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi mengalahkan nafsu ini loh, ini sabar. Kemudian sabar yang kedua adalah was-sabru amma harramallahu ta'ala, sabar meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kamu jangan datangi itu yang maksiat. Jangan lakukan itu perzinahan. Jangan minum itu minuman keras. Jangan lakukan itu perjudian. Anda sabar. Hilangin nom homer ning surga. Jangan berzina, nantilah kawin. Biar cari istri yang solihah. Nantilah kamu mendapatkan bidadari di surga. Tina jaga. Ini sabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar itu benih pas kita ben tak apa jong. Arab sabar gitu. Nanti bisa kok. Ini sabar. Sabar itu bukan gitu. Salah. Kadang kan orang nengale an tak ngaji. Biar mari ini sabar lagi. Salah. Bawa dia ke musola. Paksa ngaji jong. Ngaji nak. Ayo belajar nak. Terus Anda tidak tahu. Tak tahu. Wejeng sebenar tak tahu. Salat jenazah tidak tahu. Ya. Kemudian cara menjadi imam tidak tahu. Cara makmum yang benar tidak tahu. Terus apa Anda bilang? Ini sabar. Terus ajar lah. Salah. Benih sabar gendengnya mana? Salah itu. Sabar dengan kebodohan pangkal daripada kehancuran. Sabar dengan kebodohan. Ini pas sabar ben gendeng ya, pas saya ngaji ben salah. Jadi bukan seperti itu. Sabar menjalankan perintah Allah dengan cara kita istiqomah, sabar meninggalkan larangan Allah dengan cara juga istiqomah, kita tahan. Dan kemudian sabar yang terakhir itu adalah alamat talaqallahu bihi. Wasabru dan sabar atas apa yang telah ujikan, mengujikah kepada engkau Allah, siapa Allah, bihi dengan ketika kita diuji sakit, ketika kita diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan keadaan yang seperti ini, tenang saja. Tidak mungkin selamanya begini, ntar lagi pasti berubah. Sabar, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama itu inna ma'al usri akan berkali-kali pasti bersama ada kesulitan, ada kemudahan. Mati di PPKM begini, tenang saja, yang sabar. Nah, ini yang agak berat katanya para ulama ketika kita diuji. Nah, kadang ujian itu berupa kita sakit, ya, berupa kita tidak punya uang, berupa kita kesulitan mencari teman yang baik. Tapi ingat, ujian juga ketika kita diberi harta oleh Allah, diberi jabatan. Kita diberi oleh Allah nama yang sering disebut oleh orang, atau kata orang lagi masyhur gitu, lagi viral gitu kan, namanya begini. Hati-hati, ini juga merupakan ujian. Banyak orang itu sukses, selamat, diuji oleh Allah sakit, diuji oleh Allah miskin, diuji oleh Allah tidak punya jabatan. Tapi ketika dia berharta, ketika dia punya jabatan, kadang gagal dalam ujian ini. Ini makanya kita mesti paham. Itu sabar. Jadi ujian itu ada kalanya yang membuat kita susah, sedih. Ujian itu ada kalanya kita membuat senang. Dan ketika Anda ingin selalu bersama Allah, ketika Anda ingin selalu dilindungi oleh Allah, jadilah orang-orang yang Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabar. Tapi sabar itu tak gampang ya.
hanya mudah diucap. Mun Pak sabar, ada Pak sabar kan, Pak. Tapi sabar ini kok nggak mudah. Kemudian wastiqatu dan percaya birrizqi kepada jaminan rizki dari Allah. Harus percaya, tidak boleh ragu. Al-i'timad. Wa huwa ma saqahullahu ilal hayawan. Kita harus percaya. Cek mun rezeki kah sudah dijamin oleh Allah. Mun ragu berem Ustaz dengan rezeki, berarti bisa kafir. Karena ragu dengan Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Rasulullah neka ada bus neka. Coba neka beda kalimat bagus di Kanjeng Nabi Muhammad. Innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajalu. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya kata Rasulullah, rezeki itu mencari hamba, mencari manusia sebagaimana kematian mencari orang itu. Jadi Anda jangan pernah khawatir, apalagi kecil hati atau putus asa dengan jaminan rezeki dari Allah. Seandainya Anda tidak mendapatkan rezeki yang Anda cari, pasti rezeki akan mencari Anda, karena alamatnya sudah ada. Beri lah bi Allah ya rezeki ban ria. Jangan sampai ragu, apalagi tak yakin akan jaminan rezeki dari Allah. Karena apa? Karena akan membuat kita gelisah, kesal. Sepesokoni namanya ya, kita punya warung, kita punya kios, punya toko di pasar. Sepesokoni kadang pikiran, masa per, siapa kuncian deh lah gitu kan? Siapa ceng-kancengan deh? Pola apa deh ceng-kanceng? Ya beri etabuin terus koning watang ya adon. Ada begitu. Atau merasa rezekinya diambil oleh, tidak mungkin. Rezekinya kata kira bisa kalah. Disebutkan. Ini katanya Muhammad mau datang, belum datang. Biar nambah yakin, mantap. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, ini seorang tabi'in, ulama besar. Jadi Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu pernah cerita dulu di majelisnya beliau itu ada seorang pemuda yang dia itu baru belajar ngaji sama beliau. Abu Yazid ini banyak. Setelah itu ditanya sama salah satu rekannya, kamu ini baru, saya mau tobat. Sudah merasa menyesal hidup, banyak berbuat dosa. Apa dosanya? Aja tang dosa. Dosa apa? Todus. Akhirnya dipaksa, coba sampaikan apa dosa kamu itu. Ternyata dia katakan, saya itu sering menggali kuburan. Jadi tokang ngalena kau bu, mon beda orang mate. Ya, setelah yang punya keluarganya itu pulang, malam saya gali. Apa tujuannya? Ambil kain kafannya itu dijual. Karena saking sulitnya ekonomi pada waktu. Jadi pada orang ada umur, ekale. Pas mayit itu ekala kelambina. Dibiarkan telanjang. Makanya dia merasa sangat berdoa. Ngicoan kainnya orang meninggal. Nah, setelah itu dia ditanya, kamu berapa kali sudah mengambil kain kafannya orang yang meninggal? Apa katanya orang itu? Sudah tak terhitung. Mungkin aksar min alfi qabr. Lebih dari 1000 kuburan sudah saya gali. Banyak kok sing ngali kuburan, kalak kain kafannya.
Terus setelah itu ditanya oleh temannya, ma'ajab wal agh allazi wajadta fil qabr. Apa yang paling aneh, yang paling menakjubkan ketika engkau menggali kubur, yang engkau temui di kubur itu apa yang paling aneh, yang paling menakjubkan? Dia bilang yang paling menakjubkan di antara 1.000 orang yang saya gali dan saya ambil kain kafannya, 900 orang lebih arah kepalanya tidak menghadap kiblat. Jadi sedikit yang menghadap kiblat. Masa kan? Iya. Padahal semua jenazah kalau sudah meninggal dihadapkan ke arah kiblat, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Terus ternyata setelah di alam kubur banyak yang tidak menghadap kiblat. Ini yang mendengar semuanya tuh ngitik. Bisa. Saya lebih, saya ekaleh, dan yang tidak menghadap kiblat 900 lebih. Di tengah kebingungannya itu, kemudian ada salah satu jamaah bertanya, kira-kira dosa apa ya orang yang ada di kubur itu kok dipalingkan arahnya dari kiblat menuju ke selain kiblat. Padahal ini menunjukkan tanda yang tidak baik. Ini pertanda orang ini adalah jarim, orang yang celaka ini. Termasuk saqi, orang yang bahaya ini. Karena sudah dikubur, dia tidak dihadapkan ke kiblat. Apa kata mereka? Tak tahu kok apa itu sana orang. Mak cek benyan, kok lebih banyak. Apa katanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami? Ini mungkin dosa mereka. Si epale, roce takah, epale dari menghadap kiblat ke arah belakang. Tahu? Satu deh. Apa? Di hatinya itu adanya ragu akan domani rizki. Wa fi qalbihi syak fi domani rizki minallah. Di hatinya ada keraguan akan jaminan rezeki dari Allah. Ragu. Kok iya aja, kok iya. Kok bisa aja, bisa aja. Kekhawatiran akan jaminan rezeki dari Allah. Kondik bini, cepong, terus dia anak kalau ini berkelempong akan punya cukup berjekir gitu kan. Loh, jadi mikir, tengah anak. Jadi susah ya. Nah, kekhawatiran seperti itu akan melahirkan dosa, kelakuan. Ragu neka Pak, ragu neka akan memiliki anak yang namanya rakus. Ragu akan melahirkan anak yang namanya rakus. Nah, rakus ini yang mendatangkan dosa besar. Tak tahu kadin siapa, Pak. Dintre tanah, punya rakyat akan diambil semua. Terjadi korupsi di mana-mana. Benih orang yang tak di bukan orang tidak punya harta. Mereka punya harta, punya jabatan. Kenapa? Rakus. Nah, akhirnya kenapa epale leer? Ya gara-gara penyakit ragu dengan jaminan rezeki dari Allah. Maka kita wajib hukumnya punya keyakinan bahwasanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jadi sampean malah yakin menalakon iki, oh iya baca lengak ada tanggung. Mari. Sampai pada istiqatu birizki. Yakin percaya dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga manfaat barokah, sama-sama kita lanjutkan majelis taklim kita dengan ilmu yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mahbub Al-Muntadur yang senantiasa kita rindukan kehadirannya. Dan kita selalu haus dengan apa yang akan beliau sampaikan. Walidzalik ayyuhal habib, guru kami tercinta, sirami kami dengan cahaya ilmu, cahaya hikmah yang akan antum berikan dari kami pada beliau dihaturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat yang besar atas apa yang telah kita dengarkan dari guru kita, dari murabbi kita Ustaz Mahbub Mastur Zaini hafizahullah wa ra'ah wa atalallah baqa'uhu fi khidmatil Islam wal muslimin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan majlis ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir, semua yang mengikuti baik langsung ataupun lewat media sosial. Allah. Ya, hari ini saya ada bawa tamu satu dari Perajikan, ya, Saudara Dwi. Nah, baru kenal, baru datang ke rumah barusan, saya bawa ke sini. Silaturahmi ke rumah barusan sebelum saya ke sini. Terus saya tanya, kok kenal? Ya Habib, saya sering ikut majelis Rasulullah di Surabaya. Habib Idrus, Al-Idrus. Sering ikut lihat lewat live streaming, akhirnya nyambung sama Habib Idrus. Terus kayaknya seminggu yang lalu kenalan sama saudara Rayyan, kenalan lewat medsos, malam ini ke rumah dari Prajugon itu para kecermeh, langsung tak bawa ke sini biar hadir majelis di sini. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa istiqomah hadir ke tempat ini ya saudara Dwi. Alhamdulillah baru lulus kuliah perhewanan, calon dokter hewan nanti ya. Ini pada sembi di binatang sakit kau cengah ambil. Bisa kan berdekan TV nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kadang-kadang yang jauh melewat media sosial ini mungkin ada orang di luar Bondowoso atau mungkin di luar provinsi, tapi menyaksikan pelajaran ini dapat manfaat yang besar. Mungkin pada orang yang datang ke masjid kacek berapa meter tapi tak pernah hadir, tidak suka. Nah, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini seperti beliau ini kita kenal, ternyata dia sudah beberapa tahun ikut majelisnya Habib Idrus, majelis Rasulullah di Surabaya. Ngikutnya dari streaming. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ibarat hujan itu kadang-kadang di tempat yang tidak disangka-sangka, di situ ada tumbuh bibit-bibit yang Masya Allah. Barusan saya dengarkan, baru saya masuk majelis, kisahnya maling Ustaz, tinggal kubur. Itu memang Masya Allah. Kalau yang saya pernah dengar ada dua penyebabnya, yang jasadnya dibalik itu dari alam kubur, di dalam kubur. Saya pernah dengar Habib Qadir Ba'ud itu bawa kisah ini, dia bilang maling itu bilang 1000 mayit yang saya gali 970 berpaling dari kiblat. Cuman 30 orang yang tetap ngadep ke kiblat. Ini diantara mungkin versi lain dari cerita yang tadi disampaikan Ustaz. Ditanya Allah, kata Abu Yazid Al-Bustami, dia bertakbir dan mengatakan itu penyebabnya dua. Yang pertama karena tadi syak, ragu terhadap rizki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan minum minuman keras, tidak tobat kepada Allah.
Mungkin kalau dia awalnya minum terus tobat mungkin diampuni. Tapi ketika dia matinya belum bertobat dan mati dalam keadaan mabuk, itu dibalik jasadnya. Ya, diharamkan untuk menghadapkan kiblat. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, ya, pemuda-pemudi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau nyambung kisah yang dulu saya pernah sampaikan, ya Ustaz, ya. Nah, apa-apa malai Ustaz neruskan pelajarannya, saya neruskan cerita. Saya pangkepang bayi, saya yang enteng-enteng cerita saja, ya. Masih ingat cerita yang dulu majelis saya hadir? Ceritanya Qabil sama Habil yang berkorban, lalu korbannya Habil diterima, yang korban kambing, korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang baca tak niat ya korban. Karena memang dia berkorban dari makanan, dari gandumnya yang jelek-jelek yang dia korbankan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil berkorban kambing yang paling mulia, diterima oleh Allah, dan itu kambing disimpan di sorga, diturunkan ketika Nabi Ismail akan disembelih sebagai penggantinya Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Qabil kepada adiknya Habil? Aku akan bunuh engkau. Apakah Qabil jadi membunuh? Tentu. Jadi setelah kejadian ini kata Nabi Adam, tuh lihat, korban engkau tidak diterima, kata Nabi Adam. Ini sudah ketentuan dari Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk menikahkan anak saya, tetapi yang lain kandungan. Ya. Karena Nabi Adam itu setiap tahun lahir, ya, ibu kita Siti Hawa, ya, dengan Nabi Adam setiap tahun punya anak, saya katakan laki perempuan. Setiap tahun laki perempuan. Ibnu Katsir mengatakan sampai anaknya Nabi Adam ini jumlahnya 40.000. 20.000 laki-laki, 20.000 perempuan. Kering seorang deh. Orang dulu kuat-kuat, orang dulu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lampu punya anak. Nabi Adam itu tidak meninggal sebelum melihat 40.000. Ada riwayat lain 400.000 kan. Allahu a'lam, mana ini riwayatnya yang saya baca. Kita ambil yang 40.000. 20.000 laki-laki, 20.000 perempuan. Nah, ketika sudah anak-anak beranjak dewasa, Nabi Adam diperintahkan untuk mengawinkan. Qabil yang saudara sama Iklimah, saya katakan cantik, akan dikawinkan dengan adiknya, ya. Habil itu dengan Labuda. Labuda mau dikawinkan dengan Qabil karena kakak lain perut, ya, lain tabuk. Nah, Habil akan dikawinkan dengan Iklimah, kakaknya yang bukan lain, ya, bukan saudara kembar. Tidak terima, akhirnya diperintahkan untuk kurban. Akhirnya itu kata Nabi Adam, tuh lihat Allah menerima kurbannya Habil. Berarti ini sudah ketentuan dari Allah. Namanya orang sombong, Qabil tetap tidak nerima. Tidak ayah, tidak bapak, katanya. Ini sampian yang salah. Sampian ini mendoakan saudara saya Habil supaya kurbannya diterima, saya didoakan supaya tidak terima. Sampian ini pilih kasih. Ya repot, orang yang mau sombong, orang kalau sudah sombong, ya sudah ada kebenaran di depan mata, nyata dia nggak terima. Dia tetap, saya tidak terima. Dan saya tidak mau menikah dengan dedek saya Labuda karena jelek. Saya tetap mau menikah dengan saudara saya yang sekandung ini. Kata Nabi Adam, gimana kamu ini mau menentang perintah Allah? Ini kehendak Allah dan ini sudah, tetap saya nggak mau. Akhirnya dia ngancem adiknya, saya akan bunuh engkau. Tapi Qabil bingung, gimana? Derem caran mati. Bagaimana caranya membunuh? Belum ada pembunuhan. Belum pernah ada satupun. Ini kalaupun terjadi pembunuhan yang pertama yang akan terjadi. Dia pun bingung. Gimana caranya membunuh Habil ini? Ada 3 riwayat itu disebutkan. Kisahnya Qabil yang akan membunuh Habil. Riwayat yang pertama, dia katakan diambil besi, ya, ketika Habil sedang tidur, lalu pukul-pukulkan kepalanya dengan besi. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dicekik, cekel sampai mati. Itu riwayat yang kedua. Tapi riwayat yang paling masyhur, yang paling terkenal itu yang ketiga. Qabil ini bingung, gimana saya mau membunuh? Gimana caranya? Tidak tahu dia. Datang setan. Nah, iblisnya datang, ya, ngasih cara. Kalau kamu membunuh, ini saya mau kasih cara. Diambilkan 2 burung. 1 burung itu ditidurkan, terus diambilkan batu yang besar, dilemparkan kepalanya burung itu, sampai kepalanya itu hancur,
Gini caranya engkau kalau ingin membunuh saudaramu Habil. Ketika dia sedang tidur, ambil batu yang besar, lemparkan, tindihkan ke kepalanya dengan kuat, sampai kepala itu retak, hancur, maka dia akan mati. Ketika sudah dicontohkan, sudah diberi atraksi oleh setan, diberi burung itu, langsung penyakit. Ini riwayat yang terkuat. Jadi diintip sama Qabil, dia nyari kesempatan ini. Sebelum dinikahkan sama bapaknya Nabi Adam, dia cari kesempatan. Pas ketika Habil sedang tidur, lagi sedang mengembala kambing-kambingnya, pas sedang tidur, dia datang, yang membawa batu yang besar, maka ditindihkan di atas kepalanya Habil tersebut, bahkan sampai kepala itu hancur dan keluar darah, serta meninggallah Habil. Ini pembunuhan yang pertama di atas dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu setan, dalam riwayat, setan setelah Qabil bunuh Habil, setan itu lari menuju ke ibunya Siti Hawa. Siti Hawa, anakmu Habil sekarang dibunuh oleh Qabil. Lihat setan nih. Emang setan ini nggak ada benernya, memang sudah jelek, sudah rusak. Sudah ngajari Qabil bunuh, sekarang ngabarin. Si Qabil nggak ngabarin, dia sembunyi, dia bunuhnya itu sembunyi. Datang sama Siti Hawa, dalam riwayat kata setan, anakmu Habil dibunuh oleh Qabil. Apa itu dibunuh? Ya dibunuh, sudah tidak punya nyawa, tidak bisa bangun, tidak bisa kuli, tak bisa ngakan, tak bisa napa. Apa artinya? Mati, anakku mati. Jerit, ajereng Siti Hawa. Jerit, histeris, nangis. Sampai didatangi sama Nabi Adam. Ada apa? Nabi Adam belum tahu. Ada apa? Jerit-jerit gak jawab. Oh kok nangis ring-cering. Ditanya berapa kali gak jawab. Akhirnya kebiasaan ini turun-temurun kepada anak cucunya Siti Hawa yang perempuan. Biasa mun bedereng sobo ngomor, sering jaringan, orang bini, orang laki jarang ya. Kenapa? Nah, memang dari situ riwayatnya, berdiri kasar. Jadi dari ibu kita Siti Hawa yang pertama, ya mungkin karena memang perempuan ya, hatinya lemah begini. Tapi ini turun-temurun. Kalau ada biasanya kejadian orang meninggal, biasanya yang ikut jerit-jerit itu adalah anak cucunya Siti Hawa yang dari wanita. Qabil setelah bunuh Habil bingung. Pada remak setiap hari. Mau diapakan ini? Dia nggak tahu. Dia berhasil bunuh. Sudah tak guli pun, mati pun Habil. Itu dalam riwayat Qabil ini digendong, ya Habil ini digendong oleh Qabil, pekol, iki bealeng-leng setahun. Nggak tahu dia mau diapakan. Pada remak tak tahu, pekol. Keburu ke timur bingung. Binatang-binatang mulai datang untuk ingin memakan Habil ini. Karena sudah mati kan. Apalagi sudah baunya dalam riwayat sudah keluar bau busuk. Ini binatang ingin memakan, tapi Habil ini masih Qabil ini bingung, pada remak hari ya. Setelah bunuh itu bingung, ke sana kemari, dalam riwayat setahun digendong. Setelah setahun Allah Subhanahu wa taala kirim 2 ekor burung juga ya, sedang kelahi. Setelah itu burung ini berhasil membunuh musuhnya itu, lalu dia menggali tanah dengan dengan cucuknya, parunya itu digali lalu dikubur burung. Terus ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Kemudian dalam ayat yang lain, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Panjang ayatnya. Terus di situ ada kisahnya ya. Kenapa saya enggak bisa ngikuti burung ini? Kenapa kok mata nore burung? Pikul bingkon. Kok saya pikul ini adik saya ini, Habil ini. Dia bingung karena belum pernah ada, ini pertama kali. Setelah setahun jumpa dengan burung ini, maka ini cara yang terbagus. Akhirnya digalilah tanah, dikuburlah Habil itu oleh kakaknya Qabil, sudah dikubur, selamat ya kan. Artinya, tapi sudah lari.
Qabil ini sudah lari dan menghilang. Dunia saat itu luas, tidak ada rumah, masih tidak ada kota, tidak ada apa, keliling kemana-mana mereka. Setelah itu Qabil ini pindah, nggak kumpul lagi dengan Nabi Allah Adam, diem di suatu daerah, suatu tempat. Di situ Qabil ini jadi santrinya iblis. Iblis datang ngajarin untuk cari api dan ngajarin untuk nyembah api. Dari keturunannya Qabil inilah muncul orang-orang yang menyembah api. Dari anak-anaknya Qabil ini, anak Qabil dia menikah. Dalam riwayat menikah dengan jin, dalam riwayat menikah dia, pokoknya menikah, punya banyak anak. Anaknya Qabil ini semuanya jadi orang-orang rusak. Turunannya dari tukang zina, rampok, maling, tukang penyembah berhala, penyembah api, semua dari anak-anaknya Qabil. Dalam riwayat punya anak Qabil ini anaknya buta. Punya anak buta, dan dari anaknya yang buta ini punya cucu. Dari semua anak keturunannya Qabil jadi orang-orang rusak, ya, sebeda bumi kapi makin nikah. Orang-orang yang serosak banyak dari keturunan Qabil. Dari selamat tadi. Akhirnya apa? Itu riwayatnya, Qabil ini matinya dibunuh sama anaknya yang buta. Ini makanya ada riwayat, ya. Basyiril qatil bil qatl walau ba'dahin. Kasih kabar kepada orang yang pernah membunuh, dia akan dibunuh. Walaupun nanti dalam suatu masa. Kalau tidak dia, anaknya, keluarganya akan dibunuh, akan dibalas. Ya, hukum karma. Orang kalau berbuat sesuatu akan dibalas oleh Allah. Manzana zuni walau fi wastibeti. Barang siapa suka berzina dengan orang, anaknya dia akan dizinai orang. Keluarganya akan dizinai orang di dalam rumahnya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang membunuh akan dibunuh. Yang bunuh Qabil ini anaknya sendiri yang buta. Ketika Qabil ini sudah tua, sudah banyak anak, punya cucunya bilang sama bapaknya. Cucunya Qabil bilang sama anaknya Qabil. Anaknya Qabil yang buta. Pak, katanya, itu Mbah Qabil. Rupanya si anaknya Qabil yang buta ini juga tidak suka sama abahnya. Dilempari, dibunuh sama anak. Jadi Qabil meninggal di tangan anaknya yang buta ini. Cucunya, daripada yang tak bener kapi ini kapan. Cucunya, loh Pak, sampean kok bunuh kakekku? Saya tidak suka sama abah saya katanya. Yang buta ini dibunuh sama anaknya juga. Ada pun pada tiap hati kapi ini kan. Memang orang sudah gak beres. Ada dari keturunannya Qabil, saya katakan muncullah bermacam-macam orang ahli maksiat, penyembah berhala dan macam-macamnya. Naudzubillah min dzalik. Habil gak punya keturunan, ya. Karena meninggal sebelum menikah. Setelah kejadian pembunuhan Qabil terhadap Habil sekitar 5 tahun, Nabi Adam mempunyai anak, dikaruniakan anak yang diberi nama Syith. Syith ibni Adam. Ini yang kemudian menjadi khalifah, menjadi penerus Nabi Allah Adam, menjadi nabi, ya, yang diajari oleh Nabi Adam, diajari ilmu. Kalau Qabil pun elang pun. Jadi anak yang durhaka dan sudah kabur dari orang yang rusak. Tapi dari keturunannya Nabi Adam, dari Nabi Idris, ini yang diangkat dari Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah Nabi Adam mewasiatkan, ya, banyak wasiat dan macam-macam, diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ilmu. Dan Nabi Adam mewasiatkan kepada Syith, wahai Syith, hati-hati engkau kakakmu Qabil, rojo mak semak. Dia orang jahat, jangan sampai dia membunuh engkau seperti dia membunuh kakakmu dahulu yang bernama Habil. Berkembang biaklah, turun-temurun, banyak anak sampai banyak. Yuk, saya katakan tadi sebelum Nabi Adam meninggal 40.000 sudah kurang lebih anaknya. Nabi Adam umurnya kurang lebih 1000 tahun. Diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala berumur 1000 tahun. Ketika awal hidup di dunia, Nabi Adam itu diperlihatkan oleh Allah. Ini Adam, anak cucumu. Sampai hari kiamat. Keturunannya sampai hari kiamat diperlihatkan oleh Allah. Oh, berapa miliar nih kan manusia nih. Allah perlihatkan. Dilihat ada yang bercahaya. Itu para nabi-nabi. Para anbiya wal mursalin, para rasul. Masya Allah semuanya. Ya, yang paling mulianya tentunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus Nabi Adam itu melihat ada satu nabi yang tidak jauh dengan dia, tapi umurnya pendek. Tanya,
ini siapa? Oh ini cucumu Daud, dia Nabi Daud. Kata Nabi Adam, kenapa umurnya pendek? Kenapa umurnya hanya 60 tahun? Mereka umat-umat zaman dahulu ya. Zaman-zaman Nabi dahulu itu 1000 tahun, 1500, 2000. Kenapa ini Daud kok umurnya 60 tahun? Kata Nabi Adam. Kata malaikat mengatakan, oh iya dia ditakdir oleh Allah umurnya cuma sampai 60 tahun. Kasihan orang-orang hidup di zamannya sampai ribuan tahun umurnya. Kalau begitu kata Nabi Adam, saya mau sedekah umur saya karena melihat gantengnya, melihat cahayanya Nabi Daud. Saya sedekahkan umur saya 40 tahun biar genap 100. Mak kena 100 umur Nabi Daud. Kata Nabi Adam, umur saya berikan kepada Daud 40 tahun biar dia lengkap 100 tahun. Diterima oleh Allah permintaan Nabi Adam, ya, diterima. Setelah Nabi Adam berumur, ya, sudah banyak cucu, sudah banyak anak, setelah berumur 960 tahun, ini kan sudah waktunya sudah mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Adam merindukan buah-buahan yang di sorga. Ya, kan pernah dengar sorga Nabi Adam, pernah hidup di sorga. Rindu kepada buah-buahan di sorga. Nabi Adam merintahkan kepada anak-anaknya, nak tolong cari buah-buahan di dunia ini yang mirip dengan buah-buahan. Aku rindu makan buah sorga ini. Tolong carikan. Keliling. Anaknya ini ratusan ribuan orang keliling cari buah sorga. Nah, ketika anaknya sedang patrol keliling, malaikat datang. Malaikat Jibril. Ditanya, mau kemana? Kami mau mencari buah-buahan. Ayah kami sedang merindukan. Ayah kami sekarang sedang sudah masa tua. Rindu untuk makan buah sorga. Kata malaikat, enggak usah. Waktunya sudah habis sekarang. Ini saya bawa kain kafan dari sorga, ayahmu akan segera meninggal. Didatangi oleh malaikat. Ya, saat itu Nabi Adam biasa berdialog dengan malaikat, ketemu malaikat Jibril, ketemu malaikat Israel. Datang malaikat dan mengatakan, Adam, sekarang waktumu untuk kembali kepada Allah. Waktu mangkat pun kau kuburan. Kata Nabi Adam, loh, kok kesusu? Belum, ini masih bukan waktunya. Umur saya kan 1000 tahun. Iya, tapi kan dulu kau pernah sedekah umurmu 40 tahun untuk cucumu Daud. Sekarang sudah umurmu 960. Bejenalah setia. Sudah waktumu engkau kembali. Tidak, kata Nabi Adam. Itu karena kejadiannya sudah lama. Ya. Kejadiannya Nabi Adam itu ngasih umur kepada Nabi Daud sudah lama, sudah ratusan tahun. Nabi Adam lupa. Dilupakan oleh Allah, lupa. Kata Nabi Adam, tidak, saya enggak pernah ngasih umur saya sama orang. Mati nih, urusan mati nih. Saya enggak pernah cekcok dengan malaikat. Kalau kita malaikat agar bertabaran. Kalau Nabi Adam, saya tidak mau mati, umur saya masih kurang 40 tahun, kata Nabi Adam. Ini bukan waktunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk menjadi saksi kalau Nabi Adam telah ngasih umurnya kepada Nabi Daud. Kau berjanji memberikan umurmu kepada Nabi Daud. Ini malaikat saksinya. Iya Adam, kau ngasih umurmu 40 tahun untuk cucumu Daud. Kata Nabi Adam, tetap saya enggak terima dan saya enggak merasa. Lupa. Karena itu akhirnya anak cucunya Nabi Adam ini banyak serupahan. Karena mulai dari Nabi Adam yang lupa itu turun temurun kita ya, al-insan makhallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa. Ya, karena dari sana kejadian pertamanya Nabi Adam lupa. Cek lupa ongku benih lupa. Lupa ongku dan dia merasa tak terima Nabi Adam. Enggak kok tak mati ya. Pokok kurang 40 tahun. Pokoknya kurang 40 tahun. Akhirnya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kata Allah, sudah malaikat tambahkan umurnya 40 tahun, genapkan 1000 dan aku kata Allah yang memberikan umur kepada Nabi Daud, tetap Nabi Daud diberikan umur sampai 100 tahun. Tapi dari aku kata Allah Subhanahu wa taala itu umur yang aku akan berikan kepada Nabi Daud. Akhirnya sampai genap 1000 tahun Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Terus yang melanjutkan perjuangannya Nabi Allah Adam, yang melanjutkan syariat ini, agamanya ini, menyembah kepada Allah, mengajak tauhid, saya katakan tadi Nabi Allah Syith alaihi salam. Ya, ini yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dalam riwayat Nabi Allah Syith ini, Syith ibni Adam pergi ke suatu daerah, suatu desa atau tempat dinamakan desa Firdaus. Nah, di situ dia dengan anak cucunya, di
Itu dia mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak berbuat kebaikan, mengajarkan ilmu. Dibuat tempat dengan anak cucunya orang-orang yang dia ajarkan ilmu agama. Sebagai pengajian dia. Nah, ada kiri ini kan pada pengajian, dia mengajak anak cucunya berbentuk di situ. Di mana Nabi Allah Adam dikuburkan? Dimakamkan? Riwayat yang menyebutkan itu dikuburkan di Gunung Nut. Gunung tempatnya pertama Nabi Allah Adam turun. Itu menurut riwayat di India. Gunung itu di India. Nabi Adam dimakamkan di sana. Ini riwayat. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam itu dimakamkan di situ. Cuman setelah hampir terjadi banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh, kan akan banjir dunia ini, akan hancur semuanya kecuali yang ada di atas kapal Nabi Allah Nuh. Itu Nabi Allah Nuh menggali makam Nabi Allah Adam. Nabi itu tidak dimakan oleh tanah jasadnya, utuh. Nabi Adam dan ibu kita Siti Hawa digali oleh Nabi Allah Nuh, makamnya lalu ditaruh di peti, dibawa di atas kapal. Makamnya Nabi Adam dengan Siti Hawa diambil dua-duanya, ditaruh di atas peti, dibawa di atas kapal ketika terjadi banjir bandang tersebut di dunia yang hancur saat itu. Nah, setelah banjir itu surut, setelah mereka kembali ke dunia, dimakamkan itu di Palestina. Sekarang di Masjidil Aqsa. Di situ riwayat menyebutkan disitulah makamnya Nabi Allah Adam dan ibu kita Siti Hawa. Ini riwayat. Ada riwayat lain yang mengatakan dimakamkan di Jabal Abi Qubaish di Makkah. Nah, Nabi Adam meninggal dan dimakamkan atau ditanam di Jabal atau Gunung Abi Qubaish. Ya, banyak riwayat. Yang jelas zaman itu belum ada HP, belum ada yang ngerekam. Nah, tapi ini riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ya, dari beberapa riwayat. Dimakamkan di Makkah. Dari anaknya Nabi Allah Adam yang bernama Nabi Syith, inilah nanti akan turun, akan lahir banyak para nabi-nabi. Di antaranya Nabi Allah Idris alaihissalam, cucunya daripada Nabi Allah Syith ibni Adam alaihissalam. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomah, bisa hadir majlis terus insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bukan sekedar cerita, tetapi kita bisa mengambil hikmahnya. Ya. Nabi Adam adalah orang tua kita, bapak kita, leluhur kita. Kita ambil hikmah daripada kejadian-kejadian ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua keturunannya Nabi Allah Adam lewat Nabi Allah Syith alaihissalam. Ya. Jangan sampai ada yang keturunannya Qabil, ya, orang-orang yang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang manfaat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Ajwadal Ajwadin. Allahumma barik fi hadal majlis ya Allah. Allahumma barik fil hadirin. Allahumma barik fi Ustaz Mastur Zaini. Allahumma barik fi man yasma' hadal majlis ya Arhamar Rahimin fi ayyi makan fi ayyi Arhamar Rahimin. Allahumma إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله
مذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علم رب فقه لنا في ديننا. Fakihna wa fakih. Wabarakatuh minkum. Wassalamualaikum Muhammad.